Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak semua dalam jual beli itu diperbolehkan, ada yang dilarang. Nah, sebab-sebab terlarangnya apa saja begitu dalam jual beli itu, apa yang mengakibatkan sesuatu itu jadi tidak boleh ditransaksikan, tidak boleh dijual belikan. Nah, yang pertama karena haram zatnya. Nah, semacam tadi kalau barangnya barang haram, ya sudah haram itu, nggak boleh ditransaksikan. Ya kan begitu. Kita senantiasa kadangkala mendapat kabar ada nenek-nenek transaksi jual beli kusabab untung hoyong agung, pas barangnya adalah maaf misalnya narkoba. Nah, gitu itu sudah jelas barang haram. Itu karena zatnya. Ya, daging babi itu karena zatnya yang haram. Minuman yang memabukkan khamar itu karena zatnya. Jadi haram karena zat barang itu haram, itu tidak boleh ditransaksikan. Nah, yang kedua, haram selain zat. Gitu, haram selain zatnya. Nah, haram selain zat itu bisa tadlis, ya, bisa ihtikor, bisa bai najasi, bisa tagrir atau goror, bisa riba. Nanti kita kupas satu persatu. Yang ketiga, penyebab haram itu adalah tidak sah akadnya. Artinya tadi kita berbicara tentang rukun akad, berarti rukun akadnya tidak terpenuhi, syaratnya tidak terpenuhi, juga terjadi ta'alluq, dan yang keempat terjadi 2 in 1 di dalam akad. Nah, saya mulai dari yang sini, yang tengah. Kalau yang ini haram, sudahlah, contoh-contoh yang barusan selesai. Ya, sudah jelas barangnya barang haram, tidak boleh diperjualbelikan. Nah, sekarang yang kedua, haram selain zatnya, tadlis. Apa itu tadlis? Nah, jadi dalam jual beli itu ada tadlis sehingga terlarang jual belinya. Tadlis itu menyembunyikan kecacatan barang. Itu tadlis. Ya. Nah, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Punten, misal kalau dalam pernikahan itu kan bukan jual beli, kita tidak mau menyebut pernikahan jual beli. Tapi kalau misalnya Rana disebut jadi gadis, nah itu tadlis itu namanya. Ya, karena kalau di dalam NA begitu dicatat perawan, ya perawan, padahal mah sudah bukan perawan. Nah, itu artinya menyembunyikan sesuatu kecacatan dari barang. Nah, kalau misalnya jual beli apa kendaraan motor, motornya bekas tabrakan. Nah, kan begitu. Nah, sudahlah, jual saja. Nanti pas yang mau beli nanya, Pak, ini barangnya sudah pernah jatuh atau tabrakan gitu? Enggak, mulus. Itu tadlis. Ya, jadi jual belinya itu tidak sah. Ya, jadi kalau ada kecacatan barang, tapi kalau tidak mau berbohong, menurut ulama fikih itu ada yang disebut dengan helah. Ya, dalam kajian fikih itu ada helah. Helah itu mengelak, ya, tapi bukan untuk membohongi. Kalau tidak sanggup jujur dalam pengertian itu, biasanya tukang jual beli mobil itu pintar kalau mereka yang sudah biasa. Barang mah mangga we dipilari sakieu ayana. Itu enggak bohong. Begitu ya. Barang mah sakieu ayana mangga we dipilari. Gitu. Jadi kalau tidak ada bertanya semacam tadi, ya kantos tabrakan tuh. Nah, kalau ada pertanyaan ya harus dijawab kalau kita tahu. Kalau memang bekas tabrakan ya disebut saja bekas tabrakan. Begitu. Ya, kadang-kala kalau kemarin Jakarta sering banjir, wah itu banyak pasti kalau beli barang mobil misalnya dari Jakarta, itu pasti pertanyaan, pernah kebanjiran tuh yuk. Nah, jadi kalau ada pertanyaan semacam itu dan memang kita tahu tentang kondisi barang itu, maka tidak boleh menyembunyikan kecacatan barang itu. Itu, jadi itu namanya tadlis. Nah, jadi ibu dan bapak yang saya hormati, kalau dalam jual beli itu ada tadlis, maka itu tidak boleh. Nah, bagaimana misalnya sekarang ini kan makin modern, semua barang terutama makanan dan sebagainya itu harus mencantumkan komposisi. Ya, harus mencantumkan komposisi, dan komposisi itu harus dibaca oleh konsumen, itu kewajiban itu. Dalam produsen itu harus begitu. Nah, kadang-kala misalnya produsen-produsen tertentu kalau nakal dia menyembunyikan itu. Nah, itu tidak boleh. Ya, misalnya kalau
sebuah makanan sekian ada gula ini terus ada bahan apa Pak Lukman untuk kayak mecin atau apa misalnya, itu harus disebut. Ya, kalau tidak disebut berarti dia menyembunyikan dari komposisi itu. Jadi tidak selamanya ya kalau di dalam transaksi tadi yang disebut kecacatan itu adalah kekurangan dari barang, tapi termasuk menyembunyikan komposisi itu adalah bagian dari tadlis. Dan tadlis ini nanti akan sangat bersinggungan dengan yang nomor 4 yaitu goror atau tagrir ya, tentang penipuan. Nah, jadi itu tidak boleh. Nah, kalau jual beli ada unsur-unsur itu, nah para ulama fikih itu menyebutnya jual belinya adalah fasad, rusak. Ya, dan dianggap menjadi tidak sah. Kalau jual beli itu tetap berlangsung, begitu ya berlangsung saja. Tapi keberkahan dari jual beli itu, nah ini yang wallahu a'lam. Ya, kan begitu. Jadi kita tidak hanya mencari untung, tidak hanya mencari profit dalam jual beli itu, tapi harus didasari dengan kebenaran. Kenapa? Supaya berkah apa yang dihasilkan. Karena hasil dari jual beli itu pasti dibawa ke rumah dan dimakan bersama. Kalau diinvestasikan menjadi benda kita, nah kan begitu. Nah ini dalam Islam itu apik lah, harus apik begitu. Tidak hanya sekadar mencari materi. Ya kalau anak-anak sekarang Pak Lukman ngomongnya cuan-cuan. Ya jadi kalau dapat cuan itu pasti kan dibawa ke rumah dan untuk dinikmati. Nah itu yang nantinya jadi tidak berkah. Jual belinya ya sudah terjadi, tapi jual belinya fasad begitu. Dan dari hasil itu maka ada sesuatu yang harus didiskusikan. Nah ini nanti ada erat kaitannya ya, hal-hal semacam ini kalau tidak tahu begitu dan sebagainya. Nah itu nanti akan terjadi bahasanya di dalam zakat. Fungsi zakat itu nanti ke sana. Ya, fungsi zakat. Yang kedua ihtikor. Inilah yang lagi ramai sekarang. Apa itu ihtikor? Itu al-ihtikor itu al-kanz, kanjun, penggudangan, nyetok dalam pengertian ya, nimbun. Nah itu lebih cocok nimbun ihtikor itu. Jadi ihtikor itu adalah nimbun. Ibu-ibu pasti merasakan geulna karena nimbun minyak kira-kira kemarin. Kan begitu. Ya apakah minyak tidak ada? Kalau minyak memproduksi dalam waktu cepat udah moal anggeus Bu jadi minyak. Kamu kudu ngalah kelapa sawit dan sebagainya itu pasti berbulan-bulan. Tapi begitu serta-merta hanya 1 minggu sudah penuh lagi supermarket. Berarti apa yang terjadi kemarin? Ihtikor. Ya, para pengusaha itu menyimpan barang ditimbun sehingga dengan nimbun itu ibu-ibu kesusahan. Nah, jadi betapa zalim wal madlum itu terjadi dalam kasus ihtikor. Dan apa niatnya mereka ihtikor? Tiada lain kecuali tadi cuan lagi, mencari keuntungan. Ya, walaupun sengketanya kita tahu persengketaan antara pemerintah dengan para pedagang. Kita yang jadi korban kan gitu. Kemarin pemerintah menetapkan harga dasar penjualan yang menurut mereka tidak kena, kali itu ya imbasnya di kita. Begitu ya. Udah ini mah urusan bapak-bapak yang senang mengkaji ekonomi politik. Ya, tidak selamanya kebutuhan itu diselesaikan dengan urusan ekonomi. Urusan ekonomi tidak berkutik kalau sudah masuk ke wilayah politik. Jadi teori supply demand-nya nggak berlaku. Ya, tidak berlaku di teori supply demand-nya. Kalau hukum ekonominya yang dipelajari Pak Bagus, ya pasti itu supply, demand, price. Ya, nanti kalau supply-nya itu banyak, demand-nya sedikit, maka price turun. Kan begitu ilmu ekonominya. Tapi kalau misalnya demand kencang, supply-nya kurang, maka price naik. Nah, kan begitu. Nah, jadi itu tidak berlaku itu kalau sudah ada hubungannya dengan politik. Ya, dimekem semuanya. Dan ihtikor ini adalah salah satu ya, kalau dari sisi mereka para pengusaha itu adalah negosiasi. Ya, jadi mereka itu pasti itu negosiasi. Cuman kita keheul ya, karena yang nimbun minyak ternyata kan tidak lebih dari 15 orang saja bisa menutup keran se-Indonesia.
Nah, ini yang luar biasanya. Nah, jadi ini yang tidak boleh. Bagaimana kalau dalam Islam apapun dikembalikan ke pasar, begitu, jalankan dan tidak boleh menimbun. Karena kalau tidak terjadi penimbunan, maka yang terjadi pasti equilibrium, keseimbangan harga di lapangan. Pernah gak, gitu kan? Pernah gak di masa kekhalifahan hal itu terjadi? Luar biasa, kita punya catatan kearifan seorang penguasa yang namanya Utsman bin Affan. Pada waktu itu paceklik bu, panjang paceklik. Ya kebutuhan kurang, ya kencangnya kebutuhan, supply kurang, sehingga harus impor. Nah harus impor, dan Khalifah Utsman bin Affan sudah jeli, dia sudah mendatangkan itu dari luar. Maka dalam riwayatan disebutkan tidak kurang dari 1000 unta membawa atau menggendong bahan makanan kebutuhan warga ya pada waktu itu di Madinah. Dan para pengusaha semuanya udah mendengar bahwa akan terjadi impor besar-besaran. Semuanya sudah nunggu. Begitu itu datang, pasukan unta itu membawa barang-barang untuk kebutuhan dalam negeri, semua para pengusaha sudah mendekati ke Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Ya Khalifah, saya pesan sekian, yang ini saya pesan sekian, harganya sekian, saya lebihkan sekian kali lipat. Itulah negosiasi. Dan kalau itu terjadi antara pemerintah dengan pengusaha, maka zaman kita yang disebut dengan kolusi, itu KKN. Nah, ibu dan bapak, Utsman tersenyum, dan oleh Utsman dibuka secara umum siapa yang akan membeli dan memberikan sekian kali lipat. Ada yang 2 kali lipat, 3 kali lipat, mereka mau. Kata Utsman, kurang. Siapa lagi yang memberikan keuntungan kepada saya? 10 kali lipat. Mereka mulai tercengang. Mana iya, nanti dia akan jual berapa? Harganya pasti lebih mahal dan tidak akan laku. Nah, kata Utsman, masih ada yang akan memberikan keuntungan. Berapa? 700 kali lipat. Mana ada lagi katanya, 10 lipat saja sudah berat, apalagi ini sampai 700 kali lipat. Akhirnya para pengusaha nggak sanggup. Kata Utsman bin Affan, Allah lah yang akan memberikan 700 kali lipat. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Nah setelah itu apa yang dilakukan? Karena sebagai penguasa, sebagai pemerintah, yang dilakukan oleh Utsman adalah membagikan barang itu secara gratis kepada warganya. Itu luar biasa. Ya, dan kalaulah begitu, kalau dalam bahasa kita itu kan sekarang ya grant dari pemerintah kepada rakyat semacam itu, yaitu yang disebut dengan subsidi. Ya kan begitu. Untuk kepentingan warga, tidak boleh pemerintah itu ya menahan harga, apalagi melakukan ikhtikor, menimbun, begitu. Nah sekarang timbun menimbun itu hampir terjadi di semua komoditas. Ya beres minyak goreng sebentar lagi, dan sudah terjadi kemarin beberapa hari itu BBM untuk kendaraan. Pertalite kemarin tidak ada ya. Ibu-ibu yang pakai mobil, bapak-bapak kadang-kadang Pertamaknya ternyata menunggu dinaikkan. Ya pasti strateginya adalah itu. Begitu, walaupun itu juga dilakukan oleh pemerintah. Nah, dihabiskan dulu Pertalite-nya kemarin sebelum menaikkan Pertamax. Hampir semuanya kosong. Begitu, karena kalau tidak Pertamax dinaikkan langsung, pasti kajiannya Pertalite disedot di mana-mana. Atau orang si SPBU itu pasti nimbun. Ditahan dulu, Pertalite tidak dikeluarkan. Nah, atau Pertamax yang punya tidak dikeluarkan, Pertalite-nya dihabiskan. Begitu naik, dia punya kanjun tadi, punya gudang lagi, punya stok banyak lagi. Nah, itulah kenapa dalam Islam itu ikhtikor tidak diperbolehkan. Karena dia akan mengacaukan harga, dan dia akan menahan kebutuhan orang banyak, sehingga orang banyak merasa kesusahan.
dan dia akan menikmati kesusahan orang banyak itu dengan mengambil keuntungan semaunya. Itulah istiqomah. Nah, jadi itu tidak boleh. Nah, contoh yang luar biasa bagi Khalifah Utsman bin Affan yang tidak melakukan itu dan lebih tergiur untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui peran dia sebagai penguasa dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada warganya. Ya, jadi rindu, sebenarnya kita rindu umat Islam itu mempunyai pemimpin yang kira-kira sosok-sosok yang profilnya semacam itu. Ya, jadi mudah-mudahan ini juga muncul dan bisa terjadi lagi dalam kehidupan kita ya, tidak gonjang-ganjing sekarang karena ini kapitalisme ya, domainnya dan sebagainya. Kalau dalam kapitalisme, ekonomi kapitalis itu ya siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang kapitalnya lebih banyak dia yang berperan dan sebagainya begitu. Jadi nilai-nilainya yang harus ditumbuhkan kembali. Yang ketiga, baik najasi. Nah, itu juga tidak boleh. Bayi najasi itu apa? Ya di dalam akad itu biasanya bayi najasi itu goreng-menggoreng lah kalau bahasa kita. Nah, ini lebih banyak ini terutama di properti biasanya mainnya semacam ini di properti itu. Ya kalau harga sebuah rumah misalnya 300 juta, ya dalam sebuah klaster 300 juta, buka 300 juta. 1 minggu besok sudah apa istilahnya kalau sudah kejual teh Pak Lukman sold ya. Nah, jadi berapa unit sold padahal belum itu. Padahal itu belum kejual itu. Apalagi yang di depan sold out semua. Begitu Bapak datang ke sana, saya pingin yang blok sini, oh nggak bisa Pak. Sini udah laku. Bapak di sini tunjukin yang belakang dan sebagainya. Sudah Pak, kemarin 300 juta. Sekarang Bapak kasih masih 300 juta, yang lain itu gitu, yang lain itu sudah 500. Padahal tidak ada, itu goreng-menggoreng Pak. Nah datanglah nanti orang Pak, datang lagi orang, Pak saya minat, masih ada orang yang tadi peminat, wah saya deh yang itu Pak, belum ini. Duh kan Pak, kata saya juga, Bapak cepat ngambil. Padahal yang ini bukan calon pembeli, tapi timnya juga yang datang ke sana karena hebos. Itu yang disebut goreng-menggoreng semacam itu. Ya, transaksi jual mobil juga sama. Saya mau jual mobil misalnya 200 juta ke Pak Lukman. Pak Lukman 175 saja lah Pak saya. Sudah gitu datanglah Pak Bagus. Sama saya lah Pak, 200 juta kata saya, ini sedang dihadapi oleh Pak Lukman. Bapak sebentar ya. Ya oke lah saya tunggu, kata saya Pak Lukman tuh sudah datang yang namanya 200 juta. Kalau Bapak tidak, saya Pak Lukman kalah. Udah deh Pak kalau begitu, kan saya lebih duluan, saya 19 saja tuh Pak, diskon 10 juta. Kata saya ya udah, sudah. Nah nanti begitu saya transaksi dengan Pak Lukman, Pak Bagus senyum, mana dong komisi saya. Itu adalah bayi najasi. Jadi goreng-menggoreng itu tidak boleh. Ya, apalagi menawar tawaran yang sedang ditawar. Ya, jadi menawar yang sedang ditawar itu juga para ulama menyebutnya bayar najasi. Jadi tidak boleh. Nah, jadi kadang-kala orang cari lebih, yang mana tepung payuna. Saya sedang terjadi tawar menawar dengan Pak Lukman tadi, tiba-tiba Pak Bagus misalnya kalau murni sebagai pembeli, Pak Bagus itu bukan sebagai skenario tadi. Kata Pak Bagus, sama saya aja deh Pak, 19. Ya Pak Lukman teh colok kurang kredit tawar, langsung dibeli ku anjeunna. Nah, itu tidak boleh. Ya. Jadi itu bayar najasi. Dalam jual belinya juga tidak diperbolehkan. Dan tadi begitu, pasti nilai keberkahannya juga berbeda. Nah, yang keempat, tagrir. Jadi jual beli yang terlarang itu karena tagrir atau goror. Nah, goror itu penipuan. Ya, nipu itu banyak cara. Ya, nipu banyak cara. Jual minyak 1 kilo, padahal kan seberaha os di kirangan. Ya,
Kalau letter berarti letternya dikurangan, kan begitu. Itu juga goror. Atau misalnya barang ori, barang KW disebut ori, gitu. Ya itu juga goror. Beda dengan tadlis ya, yang tadi kalau tadlis kecacatan barang. Nah kalau dalam goror lebih banyak cara, begitu. Dan para ulama ada yang menyebut bahwa tadlis itu adalah bagian dari goror. Ya, yang nomor satu tadi yang tadlis ini adalah bagian dari goror. Nah cuma goror lebih luas, akal-akalannya lebih banyak. Nah kalau tadlis hanya menyembunyikan kecacatan barang saja, tapi dalam goror itu bisa by skenario. Dalam kenegaraan saja, kalau saya suka baca-baca, misalnya dikala Indonesia melelang untuk beberapa waduk pembangkit listrik, turbin untuk sekian KPA dan sebagainya. Kalau urusan listrik kan biasanya kita lebih paham, yang lebih jago adalah Jerman. Ya, untuk alat-alat kelistrikan biasanya Jerman lebih mantap untuk itu. Tapi untuk beberapa periode itu kalah semuanya oleh China, oleh Tiongkok. Untuk sekian KPA Cina itu 35 KPA yang ditawar oleh negara kita rata-rata jauh lebih murah. Itu jauh lebih murah. Nah, tapi begitu sudah dipakai, yang Sumatera itu bendungan apa itu nggak keluar 35 KPA atau KPA-nya nggak keluar gitu, sesuai dengan apa yang tertulis begitu. Jadi kalau murahnya pantas murah, karena memang kualitasnya KPA-nya tidak keluar seperti yang barang Eropa. Nah kalau dalam jual beli itu masuknya kepada goror begitu. Kalau kita beli HP 128 giga, giga per mega, memori giga ya, gigabyte. Nah ternyata di 100 saja sudah hang untuk. Nah itu goror itu ya. Nah, jadi yang kalau jual barang ini kualitas bagus begitu, padahal kualitasnya di bawahnya. Pembeli kadang-kadang kan tidak tahu tentang kualitas itu. Ya asal jago ngecap saja yang jualnya, oh ini barang bagus, ini ori, nah, padahal sebenarnya bukan ori, ternyata hanya KW saja. Gitu. Nah itu juga goror. Nah, banyak. Nah, bahkan dalam goror itu termasuk perilaku. Ya termasuk perilaku. Jadi kalau perilaku itu orangnya yang melakukan kebohongan, orang melakukan ketidakjujuran, nah itu juga penipuan. Ya itu adalah penipuan. Dan ini adalah tagrir atau goror yang dalam praktek jual beli itu tidak bolehkan gitu, atau jual beli terlarang. Yang kelima ya haram selain zatnya itu adalah riba. Begitu ya, riba. Jadi yang ditransaksikan itu semuanya barang-barang yang halal, begitu. Barang-barang yang baik, yang goror, ihtikor dan sebagainya itu barang-barang yang halal. Nah, tapi dia itu ada sesuatu selain zatnya itu, terutama di dalam perilaku orang atau memanipulasi barang-barang itu. Nah, yang terakhir itu riba, nomor 5 adalah riba itu az-ziyadah. Mengambil kelebihan dari sesuatu yang tidak semestinya diambil, yaitu riba. Nah riba ini biasanya adalah di dalam pinjaman terjadinya. Ya, jadi ada riba jahiliyah, riba nasai, ada riba fadl. Ya, jadi nah kalau misalnya untuk riba yang berkaitan dengan waktu, ya itu adalah nasai atau nasiah ribanya. Tapi kalau berkaitan dengan barang harus bertambah, maka ribanya itu menjadi riba fadl. Dan riba yang pertama kali diharamkan di dunia ini setelah turun Al-Baqarah 275, nah itu adalah riba abasi. Kenapa disebut riba abasi? Karena yang dilakukan oleh Ibnu Abbas atau oleh Abbas. Abbas itu siapa? Pamannya Rasul. Yang bisnisnya memang begitu waktu itu. Ya, jadi yang mana itu? Yang nasiah. Jadi kalau meminjamkan misalnya 1 juta, nanti kembalinya 1 juta lebih. Ya, lebihnya pasti tergantung kesepakatan.
kesepakatan itu tidak bisa dijustifikasi menjadi sebuah keridhaan di dalam transaksi. Jadi yang namanya minjem, ya minjem itu akadnya adalah ta'awun. Ta'awun itu adalah menolong. Nah kalau berbisnis saja, begitu. Kalau mau berbisnis saja. Nah tapi kalau mau menolong saja. Berarti nirlaba, tidak ada acuan kita untuk mengambil keuntungan kalau nolong. Nah di kita kadangkala campur, tujuannya akadnya nulungan tapi tetap hoyong aya batian. Nah itu yang tidak boleh. Nah itu pasti di wilayah riba itu ceritanya. Nah jadi riba nasi'ah atau riba abasi yang pertama kali dilarang, ya, dan itu adalah pamannya Rasul, itu berkaitan dengan riba nasi'ah. Flatnya adalah waktu, begitu. Jadi kalau misalnya seminggu mungkin lebihnya sekian, kalau sebulan nambah lagi lebihnya sekian gitu. Itu barangnya tetap dalam pinjaman itu, tetapi dia bermain dengan waktu. Itu adalah riba nasi'ah. Tapi kalau riba fadl, ya, itu adalah dari barangnya langsung. Nah kalau misalnya 1 kilo tukar dengan 1 kilo barang, nah maka yang barternya harus nambah, begitu ya, harus nambah 1 kilo kurma dengan 1,5 kilo kurma. Nah itu fadl, yaitu riba yang langsung terlihat dari fisik barangnya, tidak didasarkan kepada waktu. Ya misalnya nuker beras dari saya saleter, ti ibu sabaraha, saleter saparapat. Ya saparapatnya itu berarti fadl. Ya jadi riba itu tidak boleh. Dan riba inilah yang banyak dimainkan oleh orang opportunity dalam rangka dia mencari keuntungan. Makanya kata Allah, orang yang bermain dengan riba maka dia itu terlihat untung di mata manusia tapi tidak di mata Allah. Yang berikutnya, orang yang bermain riba akan Allah hancurkan, tapi orang yang bermain sedekah Allah akan tumbuhkan. Makanya secara bahasa riba itu an-nama. Riba itu adalah tumbuh berkembang. Nah, dan tumbuh berkembang itu aziyadah. Dan sama mirip dengan sedekah. Begitu, tetapi yang sedekah an-namanya dia akan berkembang dengan keberkahan, tapi kalau riba, kalaupun hasil ribanya terlihat ada, wujudnya dalam kehidupan ada, tapi dijustifikasi oleh Allah, dia tidak akan bisa menikmati keberadaan materinya itu. Nah, kenapa tidak bisa menikmati? Karena orang yang memakan riba dia tidak akan bisa berdiri. Dia tidak akan bisa berdiri. Apakah tidak bisa berdiri karena kakinya lumpuh dan sebagainya? Enggak. Tapi kalau bahasa kita, hirupna teu ajeg. Ya, hirupna teu ajeg. Dia pasti resah, dia pasti didorong dengan ketamakan. Pokoknya harta kekayaannya tidak memberikan ketenangan. Yang muncul adalah semacam orang kehausan, makin kencang. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Allah, yatakhabbatu syaitanu minal mas. Orang yang memakan riba dia tidak bisa berdiri, dan Allah ibaratkan dia seperti halnya kemasukan setan. Seperti orang yang sakit. Nah, jadi belum tentu fisiknya, ya, dan juga fisiknya, gitu. Kalau tidak fisiknya, berarti dia jiwanya. Orang yang memakan riba dengan harta yang dia miliki dari hasil riba, maka goncang hidupnya. Ya, belum lagi nanti misalnya berbicara tentang sehat dan tidak sehat fisiknya. Gitu. Belum lagi nanti berbicara tentang efek dari hartanya. Karena harta itu nanti bermain dengan orang si pemilik harta itu. Itu mah sudah pasti itu. Kalau harta itu begitu. Ya, oleh karena itu kalau kita banyak harta, maka kita akan menjadi penjaga dari harta itu. Kalau bahasa kita mau orang jadi tukang ngarona. Kadang-kala ada orang yang
merelakan dirinya lah, misalnya tidur di mana nungguan hartana. Jadi kalau makin banyak harta biasanya kita makin repot untuk mengurus harta itu dan kita menjadi penjaga harta itu. Sandingkan dengan sedekah, maka dengan sedekah itu kita akan dijaga. Nah, jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu main ke masjid yang di Garut yang saya bangun, saya sengaja tulis itu. Jadi harta menjadikanmu penjaganya, sedekah menjadikanmu dijaganya. Ya sudah. Jadi alhamdulillah kayak cereng masuk seger wae. Tapi ada yang ngambil juga. Ya alhamdulillah. Itu mah bagian dari isengnya saja. Tetapi ya begitulah kondisinya. Ya kalau orang banyak harta itu kita harus bisa memanage harta supaya harta itu benar-benar menjadi penolong kita, dan harta baru menjadi penolong kita. Tidak ada lagi pintu kecuali sedekah, amal jariah. Itulah harta, tidak ada lagi yang pintu yang lain kalau urusan harta itu. Ya kalau urusan ilmu kan ilmu supaya manfaat. Begitu. Ya jangan takut-takut ilmu diambil orang dan sebagainya. Nah, nanti orang dimanfaatkan. Ya, jangan berpikir ilmu itu dari sisi sekolahan saja. Ilmu di rumah tangga, ada yang tidak bisa bikin slot pantau terus dikasih petunjuk cara bikinnya, itu juga sudah ilmu dan dimanfaatkan oleh tetangganya sehingga rumahnya merasa aman dan sebagainya. Itu ilmu yang bermanfaat. Nah kalau harta kaitan dengan itu, apalagi kalau hasil riba, itu pasti akan kembali kepada si pemilik riba itu. Nah belum lagi nanti Allah dan Rasulnya menjanjikan untuk siap-siap berperang ya dengan orang-orang yang bermain dengan riba. Ya kalau berperang dengan manusia saja kita bermain krisis sudah repot dari sisi harta, dari sisi materi, apalagi kalau harus berperang dengan Allah dan Rasulnya. Gak mungkin lah kita bisa bertahan itu. Nah oleh karena itu Allah pasti suatu waktu akan menghancurkan dari hasil riba itu, dan Allah akan menyuburkan, menumbuhkan dari apa harta yang ditanam melalui sedekah. Jadi ini dalam riba itu. Nah oleh karena itu riba menjadi sesuatu yang dilarang dalam proses jual beli. Nah riba dengan jual beli itu sedikit ininya bisa terjadi dalam satu kesatuan akad, tapi dia bisa menceng sedikit, makanya harus hati-hati di dalam riba itu. Bahkan orang-orang jahiliyah pada waktu itu menyebutnya sama wae. Ya sama saja lah, riba dengan jual beli sama saja. Tapi kata Allah enggak sama, itu beda. Ya jadi dalam riba nanti kita akan terbahas kembali. Ya hal-hal yang terlarang ini selain zat itu dikala kita membahas dari macam-macam akad. Insya Allah mudah-mudahan ada kesempatan nanti saya bahas tentang macam-macam akad, menghindar dari riba, apa yang harus dilakukan, akad apa yang bisa dipakai, nanti kita akan bahas satu persatu. Yang terakhir tidak sah akadnya, ini sudah dari awal kita bahas. Rukun tidak terpenuhi. Jadi tadi kalau kita kepada Imam Syafi'i berarti 4 tadi rukunnya ya. Orang-orang yang berakad, ada ijab kabul, ada barang, ada harga. Nah, itu rukun akad harus terpenuhi. Syarat tidak terpenuhinya akad tadi contohnya adalah orangnya benar atau enggak, begitu dalam tekanan atau enggak, pokoknya cakap di muka hukum. Kalau barang-barangnya tidak haram, tidak barang najis dan lain sebagainya. Yang ketiga terjadi ta'alluq. Ta'alluq itu keterkaitan ya. Jadi misalnya begini, saya mau membeli sesuatu kalau di Indonesia misalnya, kalau dalam pernikahan semacam kisahnya Datuk Maringgi, dia bisa menikahi siapa? Siti Nurbaya karena orang tuanya punya hutang. Itu ta'alluq itu. Oh saya nggak apa-apa, saya beli rumah bapak, tapi anak bapak saya nikahi ya. Itu ta'alluq gitu ya. Ini contoh-contoh ekstrim. Ta'alluqnya bisa dengan barang lagi dan sebagainya. Jadi ada syarat keterkaitan, itu tidak boleh. Ya bolehlah saya misalnya nanti traktir Anda
ya tapi antar dulu atau saya. Itu tidak boleh itu. Ya itu takluk itu. Jadi harga ininya dikaitkan dengan sesuatu pada saat itu tidak boleh. Yang keempat terjadi two in one. Two in one itu dua akad dalam satu transaksi. Ya tadilah kalau minjem, kalau minta. Nah dia kurang masuk dihijikeun. Ya misal ya, aya anu ngidam terus dipayeuneun sahan guru tangkal buah deui. Bu ngalironan ieu kalau nu nyiram metik we. Terus segitu teh aya ngalironan bahasa apa itu? Jual beli kan? Jual beli tapi enggak ngasih apa-apa. Atau mentak we da ieu mah keur anu nyiram. Apa tadi di bahasanya ngalironan? Dua keinginan dalam satu transaksi. Nah, itu contoh harian. Kalau contoh yang banyak terjadinya apa? Misalnya leasing. Kalau ibu bapak ke dealer nganjuk mobil atau motor sampai kapanpun nggak pernah dikasih. Baru dikasih karena dealer punya mitra, yaitu finance, lembaga keuangan. Nah di lembaga keuangan transaksi kita apa? Dengan leasing, sewa, beli. Iya, aing nyewa kada diuihkeun teu motor nangke. Kada diuihkeun, tapi nah teu diuihkeun aing geus lunas. Oh capan mah meuli, pan judulna oge nyewa di awal oge. Leasing itu diterjemahkannya sewa beli. Nah, makanya kalau yang mulai dan merasa bertransaksi semacam itu ditumpas lagi lah di ujungnya itu dengan transaksi akhir sudah, karena kalau sewa terus uang sewanya sudah terpenuhi dengan seharga level beli sebenarnya begitu ya, jadi diindikan ke sana tapi itu akhirnya menjadi milik si penyewa. Nah itu kalau dalam akad syariah yaitu di final lagi di ujungnya itu dengan hibah itu ya, jadi sewa hibah diberikan, jangan sewa beli. Kalau beli nanti transaksi lagi harus bayar lagi harga dan sebagainya, mana mau dan akan tidak bisa terjadi. Jadi sebenarnya dua transaksi dalam satu peristiwa itu tidak boleh, two in one itu, atau satu peristiwa dua transaksi atau dua transaksi untuk satu kasus, nah, itu tidak boleh. Ya di kita kadang-kadang begitulah, naik angkot tuh sama nangan receh ke ayah, pinjem 2.000 udah kasih untuk bayar angkot, tos itu dibayar, mau ditagih nggak mau, 2.000 aja ditagih, mana minjem, kalau minjem itu berapapun harus dikembalikan, ditagih nggak mau, padahal judulnya minjem atau mentak 2.000, itu di awal mentak, gitu, jangan minjem. Nah itu transaksi yang GJ, ya nggak jelas itu, ya itu mengacaukan dan itu bisa tidak halal barangnya. Ya sudah siap. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.